Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa? Nggak akan ada impactnya. Udah selesai. Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuman omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang guru gembul. Ya, dimana guru gembul ini kemarin di podcastnya Harif Ras, ya, beliau melakukan podcast yang isinya adalah membahas tentang bagaimana pernyataan Habib Rizik Syihab berkaitan dengan menantang berperang daripada orang-orang yang dianggap oleh dirinya adalah musuh-musuh dengan istilah monyet-monyet. Yang tentunya kita sudah paham bahwa monyet-monyet ini adalah ditujukan kepada Gus Fuad dan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh guru gembul, di mana di dalam pernyataannya guru gembul mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab ini cuma bisanya omon-omon saja. Karena faktanya memang pas kejadian kemarin waktu di Monas yang waktu akan memperingati 212 itu, sebelum melaksanakan acara reuni 212 itu, Rizik Syihab pun sempat mengucapkan kalimat tentang berkaitan adanya ancaman yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo yang akan memobilisasi orang-orang untuk mengacaukan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dan kemudian memerintahkan kepada umat Islam untuk mengasah golok, mengasah parang. Tetapi faktanya kemudian sehari kemudian dia berangkat umroh, meninggalkan atau tidak ikut dalam acara tersebut. Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa? Nggak akan ada impactnya. Udah selesai. Hanya sekedar bualan. Iya, ya karena beliau itu nggak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya? Iya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya. Kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya, itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang mengaku sebagai muhibbin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti itu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti? Masih banyak yang ngikutin. Cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional. Ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap Desember. 212. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Ancaman yang diucapkan atau tantangan perang yang diucapkan Rizik Syihab ini adalah cuma omon-omon saja. Dan guru gembul pun memberikan analisanya bahwa Rizik Syihab ini sesungguhnya sudah habis. Artinya bahwa dalam pernyataan dia itu kaki dan tangannya itu sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak ada kekuatan lagi. Ya. Jadi Rizik Syihab itu sesungguhnya sekarang sudah lemah. Kemudian dia menganalisa dengan fakta bagaimana kekuatan Rizik Syihab ini sesungguhnya ada pada orang-orang tertentu seperti Munarman.
dan juga lain sebagainya. Dan ketika Rizik Syihab ini ditinggalkan atau Munarman di penjara, maka pada saat itu pun dia sesungguhnya tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi dalam analisa Guru Gembul, Rizik Syihab ini hanya sekedar omon-omon saja, ya, tidak ada memiliki kekuatan apapun, sudah sangat lemah. Bahkan Guru Gembul ini menganalisa betapa lemahnya Rizik Syihab di panggung nasional ini. Artinya Rizik Syihab itu pada dasarnya sudah dilumpuhkan. Jadi Rizik Syihab ini sudah dilumpuhkan. Dia hanya bisa berkoar-koar saja, tetapi tidak ada power yang bisa menggerakkan massa. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik, saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang mecah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang Muhyiddin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Karena kalau kita lihat pada saat peringatan Hari Ahok atau Reuni 212 itu yang hadir hanya 1000-an. Yang dulu jutaan, sekarang yang hadir adalah 1000-an. Maka ini mengindikasikan bahwa Rizik Syihab itu sudah dilumpuhkan, sudah lemah kekuatannya. Ya walaupun memang ada misalnya kemarin respon dari diantaranya adalah Laskar Sakrah misalnya. Ada respon dari organisasi atau dari kelompok tertentu yang membela atau dia siap untuk bersama habaib, bersama Rizik Syihab, yakni memerangi orang yang dianggap sebagai musuhnya. Tetapi itu hanya reaksi sekelompok orang yang pada dasarnya jauh dibandingkan dengan orang-orang yang justru tidak menyukai atau tidak, ya, jauh dengan jumlah orang yang tidak menyukai daripada Rizik Syihab ini. Jadi orang yang mendukung daripada Rizik Syihab itu orang yang mendukung daripada Rizik Syihab itu tidak sebanyak dahulu, hanya jumlah tertentu saja. Artinya dalam pengamatan atau analisa daripada Guru Gembul ini, Rizik Syihab itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang hebat. Dia hanyalah kekuatan-kekuatan yang hanya dipergunakan untuk misalnya dia marketing umroh, atau untuk iklan umroh, iklan haji, ataupun iklan peci dan baju koko. Itu dalam bahasa Guru Gembul, ya. Ini luar biasa, Guru Gembul ini sangat berani, sangat luar biasa menganalisa. Ya, tentunya apa yang diucapkan ini pun hasil daripada analisa dan pengamatannya. Nah, kita saksikan bagaimana pernyataan lengkap dari Guru Gembul berkaitan dengan hal ini. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Iya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan,
dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Ya. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Rizik Syihab ini memang kondisi dan situasinya sekarang ini sungguh sangat lemah. Sudah tidak memiliki lagi tangan dan kaki, bahkan tangan dan kakinya sudah dilumpuhkan. Jadi sekarang ini Rizik Syihab itu hanya bisa keluar-keluar saja, omong-omong saja, tidak akan ada bukti. Dan memang faktanya dia hanya memprovokasi. Maka kemudian Guru Gembul menyarankan agar Rizik Syihab ini segera tobat. Ya, jangan-jangan kemudian nanti mubahalahnya bersama Gus Dur itu yang dulu sempat bermubahalah itu sudah akan menimpa daripada Rizik Syihab ini. Karena kalau Gus Dur itu dalam analisa Guru Gembul sekarang sudah meninggal, namanya harum, tidak ada lagi aib-aib yang kemudian mencuat ke permukaan. Jadi justru Gus Dur ini, almarhum Gus Dur ini sekarang menjadi tokoh yang kemudian tokoh itu memberikan sesuatu inspirasi bagi khususnya untuk Nahdlatul Ulama. Jadi dalam bahasa simpelnya mungkin Gus Dur ini adalah orang yang husnul khatimah, orang yang dicatat kebaikan-kebaikannya, asar-asar sujudnya atau bekas-bekas perjuangannya yang kemudian dikenang oleh jamaah dan masanya, terutama oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Guru Gembul kepada Habib Rizik, jangan-jangan kemudian mubahalah itu akan menimpa kepada Rizik Syihab. Karena kalau Gus Dur itu dalam kondisi fine-fine saja, walaupun sudah meninggal, tetapi kemudian tidak mendapatkan hujatan dan cecaan serta hinaan. Justru yang didapatkan adalah penghormatan dan kemuliaan. Tapi Rizik Syihab ini terlihat adalah ada hal-hal yang mungkin mengarah kepada keburukan. Oleh karenanya Guru Gembul kemudian memberikan saran, mengingatkan kepada Rizik Syihab agar kemudian segera bertobat, segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasanya Guru Gembul memberikan analisa yang cukup tajam, yang kadang-kadang mungkin untuk para muhibbin ini akan memunculkan kemarahan yang sangat luar biasa terhadap Guru Gembul. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini dengan membongkar rahasia kebusukan daripada Rizik Syihab ini tidak membuat umat Islam secara umum menjadi antipati, ya, tidak menimbulkan kemudian ketakutan yang berlebihan terhadap pernyataan Rizik Syihab ini. Tetapi juga tentunya bagi Guru Gembul harus hati-hati atas pernyataan yang diucapkannya ini, karena tentu akan menimbulkan reaksi dan respon yang negatif dari kalangan muhibbinnya. Dari kalangan muhibbin ini tentu akan menyerang balik daripada Guru Gembul ini. Tetapi kita lihat Guru Gembul sudah siap untuk menerima berbagai macam serangan, atau mungkin nanti akan ada gerudukan dan persekusi terhadap Guru Gembul. Tetapi jangan pernah takut, karena kita umat Islam ini sudah cerdas. Nanti tetap kita akan membantu, mendorong, tetapi tentunya Guru Gembul sudah mempersiapkan semuanya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.